Bab 1649. Apakah peti mati untuk seluruh anggota keluarga sudah disiapkan? Freya yang menatap warrior yang tanpa berkedip, ini mungkin jebakan yang diatur untukmu. Kamu merampas blood puppetnya dan membunuh orangnya, dia tidak akan melupakannya begitu saja. Kali ini dia menyerang Hanolu, tujuan sebenarnya adalah kamu. Jadi jika kamu pergi ke keluarga Lu, kamu hanya akan masuk ke dalam perangkap. Apakah kamu mengerti? Warrior yang berjalan ke arah Freya Yang dan terus menatap mata Freya Yang. Jadi menurutmu apa yang harus aku lakukan? Freya Yang berkata dengan sungguh-sungguh, jangan hiraukan. Selama kamu tidak meninggalkan kota Tianji, tidak peduli rencana apa yang mereka miliki, semuanya tidak ada gunanya. Jangan dihiraukan. Warrior yang tiba-tiba terkekeh, saat itu aku mengalami masalah di keluarga Yang. Hanolu langsung datang meskipun dia hanya alam reinkarnasi. Dan sekarang, karena dia membantuku, dia mengalami masalah, dan terjebak dalam keluarga Lu, tapi kamu malah menyuruhku untuk menghiraukannya. Freya yang terdiam beberapa saat, lalu berkata, harus mempertimbangkan situasi keseluruhan, apakah kamu mengerti? Tidak mengerti. Warrior yang langsung menatap mata Freya Yang, kamu bilang keluarga yang tidak memiliki perasaan, aku mengerti. Tapi jangan berpikir aku akan menggunakan cara keluarga yang memperlakukan orang lain. Orang tidak meninggalkanku, aku juga tidak akan meninggalkan orang itu. Hanolu tidak meninggalkanku, aku warrior yang bagaimana bisa meninggalkannya. Selain itu, dia menderita karena aku warrior yang jika demi situasi keseluruhan lalu mengabaikannya, maka aku benar-benar lebih buruk daripada seekor anjing. Freya yang masih ingin berbicara, tapi warrior yang tiba-tiba berkata, untuk terakhir kalinya aku katakan, beritahu aku di mana keluarga Lu. Sungguh, jangan membuatku marah. Oke. Freya yang menatap warrior yang untuk waktu yang lama, lalu menjentikkan jarinya. Sebuah cahaya putih masuk ke alis warrior Yang. Ini adalah peta alam semesta kelas tengah galaksi Bima Sakti. Ada alamat 8 keluarga besar galaksi Bima Sakti. Selain 8 keluarga besar, masih ada banyak tempat berbahaya. Setelah mengatakan ini, Freya yang tiba-tiba berhenti karena warrior yang telah menghilang dari tempatnya. Setelah warrior yang pergi, Jericho dan Foxy tiba-tiba muncul di samping Freya Yang. Orang ini agak sulit dikendalikan. Di samping Freya Yang, Jericho berkata dengan sungguh-sungguh. Foxy berkata, untuk apa dikendalikan? Bukankah apa yang dia lakukan persis seperti yang diinginkan Yang Mulia? Bagi Yang Mulia, semakin besar masalah yang disebabkan olehnya, dan semakin kejam dirinya itu akan semakin baik. Benar tidak? Jericho sedikit menggelengkan kepalanya, cahaya kekhawatiran melintas di matanya, aku khawatir dia akan terus tumbuh. Seringai muncul di sudut mulut Foxy, kalau terus tumbuh memangnya kenapa? Apakah bisa dibandingkan dengan Yang Mulia? Mendengar ini, Jericho merasa sedikit lega, benar juga. Di samping, Freya yang terdiam, seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata mereka berdua. Warrior yang tidak berhenti setelah mendapatkan peta, dan meninggalkan benua Tiansu dengan kecepatan tercepat. Setelah warrior yang pergi, di suatu tempat di kota Tianji, sebuah senyuman tiba-tiba muncul di sudut mulut seorang pria. Pria ini adalah tuan muda keempat dari keluarga Yang, Iwan Yang. Melihat ke langit, Iwan Yang menggoyangkan kipas lipat di tangannya dengan lembut, adik ketujuh, aku hanya bisa membantumu sampai di sini. Bisa atau tidak membunuh warrior Yang, itu tergantung padamu dan calon kepala keluarga dari keluarga Lu. Setelah selesai bicara,
dia berbalik dan menghilang. Setelah memasuki kekosongan, warrior yang melihat ke sekeliling, lalu menghentakkan kaki kanannya. Dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang ke kedalaman langit berbintang di sebelah kiri. Keluarga Lu. Keluarga Lu terletak di galaksi Yankong, jauh dari keluarga Yang, bahkan seorang master alam sempurna pun harus terbang setidaknya selama 2 hari 2 malam. Sepanjang perjalanan, warrior yang tidak menghemat energi hitam dan meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Di langit berbintang, cahaya pedang seperti bintang jatuh melewati kedalaman langit berbintang, dan di balik cahaya pedang, ada celah ruang hampa. Galaksi Yankong, benua Yankong. Benua Yankong adalah tempat tinggal utama keluarga Lu dan markas besar keluarga Lu. Kota Yankong. Kota Yankong adalah kota paling makmur di keluarga Lu, dan juga merupakan kota terbesar di benua Yankong. Pada saat ini, gerbang kota Yankong lebih heboh dari biasanya, karena di atas gerbang kota, ada seorang pemuda yang tergantung. Dan pria ini adalah Hanolu. Bagi Hanolu, orang-orang dari keluarga Lu otomatis mengetahuinya. Harus dikatakan bahwa Hanolu agak terkenal di keluarga Lu. Bagaimanapun, Hanolu tidak bergantung pada keluarga Lu. Dia berkultivasi sampai ke alam reinkarnasi, dan jiwa pisau juga mencapai alam pengembalian jiwa. Sebenarnya, banyak orang di keluarga Lu mengagumi Hanolu, dan bahkan para petinggi keluarga Lu pun memiliki pemikiran untuk membiarkannya kembali ke keluarga Lu. Namun, semua orang tidak menyangka bahwa Hanolu menyinggung Alvin Lu, calon kepala keluarga dari keluarga Lu. Meskipun Hanolu jenius, namun dia jauh lebih buruk daripada Alvin Lu. Karena saat ini Alvin Lu sudah berada di alam sempurna, dia juga terdaftar dalam daftar galaksi Bima Sakti, dan menempati urutan ke-17. 17. Ini adalah angka yang sangat mengerikan. Di antara alam semesta kelas tengah galaksi Bima Sakti, ada miliaran jenius. Bisa menempati peringkat 17 itu bisa menunjukkan betapa mengerikannya potensi dan kekuatannya. Bagaimanapun, dia adalah calon kepala keluarga dari keluarga Lu, dan dia juga merupakan generasi penerus pemimpin keluarga Lu. Keluarga Lu pasti akan berusaha sebisanya untuk membimbingnya. Di bawah kota, seorang pria muncul di gerbang kota, dan pria ini adalah Shinji Yang. Shinji yang menatap Hanolu, apakah menurutmu warrior yang akan datang untuk menyelamatkanmu? Di tembok kota, Hanolu perlahan membuka matanya, dia menatap Shinji Yang, bajingan, bunuh jika kamu mau, untuk apa berbicara omong kosong denganku? Sebuah seringai muncul di sudut mulut Shinji Yang, ada sedikit temperamen, tapi tidak ada gunanya. Jika kamu ingin mati, jangan khawatir, kamu pasti tidak akan tetap hidup. Tapi sebelum itu, kamu harus menyaksikan warrior yang mati. Jika dia sudah mati, kamu baru bisa mati. Tentu saja, jika dia tidak datang, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Shinji, apakah warrior yang akan datang? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari kejauhan. Segera, seorang pria berjubah brokat muncul di bawah gerbang kota. Orang yang datang ini adalah calon kepala keluarga dari keluarga Lu, Alvin Lu. Shinji yang menatap Alvin Lu. Alvin, kamu tidak perlu ikut campur dalam hal ini. Aku bisa melakukannya sendiri. Raut wajah Alvin Lu tampak tidak senang. Shinji, aku tidak suka mendengar apa yang kamu katakan ini. Meskipun kamu dan aku tidak memiliki hubungan darah, namun kita adalah saudara. Masalahmu adalah masalahku juga. Shinji yang meragu sejenak, lalu berkata, kali ini kamu bisa menyerahkan Hanolu,
aku sudah sangat tersentuh. Sungguh, Alvin, jangan ikut campur dalam masalah ini. Jangan sampai para tetua di keluarga lu itu menyalahkanmu karena menyebabkan masalah bagi keluarga lu. Alvin Lu mendengus dingin, jangan pedulikan para tetua itu. Shinji, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, saat itu jika kamu tidak menyelamatkanku, aku pasti sudah mati di tangan siluman monster. Jadi kamu jangan khawatir, kali ini, aku akan berusaha sebisanya untuk membantumu memenangkan posisi calon kepala keluarga. Shinji yang meragu sejenak, lalu mengangguk, kalau begitu terima kasih banyak. Meskipun dia berkata demikian, namun dia mencibir di dalam hatinya, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa alasan Alvin Lu begitu membantunya, sebenarnya ada tujuan lain. Dia sekarang membutuhkan bantuan Alvin Lu, dan Alvin Lu juga membutuhkan bantuannya. Karena calon kepala keluarga dari keluarga Lu tidak permanen, selama kekuatan tuan muda lain dari keluarga Lu bangkit, sangat mungkin untuk menyingkirkannya. Oleh karena itu, saat ini Alvin Lu berada di posisi yang sangat tinggi, dan dia perlu menemukan bantuan luar yang kuat. Saling memanfaatkan. Jangankan di antara para tuan muda anggota keluarga besar ini, bahkan di antara 8 keluarga besar juga demikian. Mendengar perkataan Shinji yang ini, Alvin Lu sedikit mengangguk, lalu berbalik untuk melihat ke Hanolu yang berada di tembok kota. Hanolu, harus aku akui, kamu cukup hebat. Tapi kamu juga bodoh, kamu bahkan berani kembali ke keluarga Lu. Apakah kamu benar-benar berpikir keluarga ingin kamu kembali ke keluarga Lu? Berbicara hingga di sini, dia mencibir, kamu sudah terlalu berharap. Apakah kamu tahu, keluarga telah lama ingin membunuhmu? Apakah kamu tahu kenapa? Karena setiap langkah yang kamu ambil, kamu menghina keluarga. Jadi, apakah kamu mengerti? Di tembok kota, cibiran muncul di sudut mulut Hanolu. Ya, aku Hanolu hidup memang untuk mempermalukan keluarga, haha. Alvin Lu tersenyum dingin, lalu berbalik untuk melihat Shinji yang berada di sampingnya, dan berkata, Shinji, menurutmu apakah warrior yang akan datang? Shinji yang berkata dengan acuh tak acuh, menurut penyelidikanku terhadapnya, dia seharusnya akan datang. Alvin Lu sedikit mengangguk, aku dengar ada seorang wanita di sisinya. Kekuatan wanita ini sangat kuat. Shinji yang tersenyum dan berkata, jangan khawatir, tentu saja akan ada orang yang akan melawan wanita itu. Alvin Lu menatap Shinji yang sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Tentu saja. Shinji yang berkata sambil tersenyum, aku tidak ingin mengulang sejarah Yanto Yang. Alvin Lu tersenyum dan berkata, baguslah, jangan khawatir, aku akan membantumu. Shinji yang sedikit mengangguk, terima kasih banyak. Alvin Lu tersenyum, lalu berbalik untuk melihat Hanolu yang berada di tembok kota, kalau begitu mari kita tunggu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dalam sekejap mata, 1 hari berlalu, namun warrior yang masih belum muncul. Pada siang hari, Alvin Lu menatap Shinji yang dan berkata sambil tersenyum, Shinji, sepertinya sepupumu tidak akan datang. Shinji yang berkata dengan datar, sepupuku ini terlihat sembrono, tetapi sebenarnya dia juga orang yang licik. Setelah mengatakan itu, dia menatap Hanolu yang berada di tembok kota. Hanolu, sekarang kamu adalah orang cacat, tetap hidup juga akan menderita. Jika tidak begini saja, aku akan berbuat baik dan menghantarmu ke neraka. Tunggu. Pada saat ini, Alvin Lu tiba-tiba menatap Hanolu dan berkata sambil tersenyum, Hanolu, apakah kamu menyesal telah membantu warrior yang?
Hanolu melihat ke Alvin Lu dan berkata, "Aku, Hanolu berteman dengan sepenuh hati. Tidak ada yang namanya penyesalan. Dia datang, aku akan senang. Tidak datang, aku juga senang, karena aku tahu bahwa cepat atau lambat, dia pasti akan membalaskan dendamku. Selain itu, bajingan, jika aku tidak mati, aku akan memenggal kepalamu dan menjadikannya sebagai penampung air kencing." Alvin Lu sedikit menyipitkan matanya, "Kamu mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk itu." Setelah mengatakan itu, dia hendak bertindak. Pada saat ini, sebuah cahaya pedang tiba-tiba melintas dari langit. Segera, cahaya pedang mendarat di bawah, kemudian cahaya pedang menghilang, dan seorang pria muncul di kejauhan. Pria itu otomatis adalah warrior Yang. Di kejauhan, warrior yang perlahan berjalan menuju Shinji Yang. "Shinji Yang, memprovokasiku, apakah kamu sudah menyiapkan peti mati untuk seluruh anggota keluargamu?" Bersambung.